Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Subing dengan NIM 122490034. Di sini saya akan mempresentasikan dari studi kasus tumpahan minyak Bonga Feld Shell Nigeria. Nah, di sini yang pertama ada latar belakang. Shell mengoperasikan Bunga Feld, sebuah ladang minyak yang terletak sekitar 120 km lepas pantai Nigeria. Produksi di ladang ini menggunakan fasilitas FPSO atau menggunakan floating production storage and offloading, yang merupakan kapal besar yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan memindahkan minyak ke kapal tanker. Operasinya berada di bawah tanggung jawab Shell Nigeria Exploration and Production Company atau SNEPCO. Lokasinya yang jauh dari daratan membuat pengawasan dan tanggap darurat menjadi lebih kompleks. Setelah itu, kronologi kejadiannya, insiden terjadi itu pada tanggal 20 Desember 2011 ketika Shell sedang melakukan transfer minyak dari FPSO ke kapal tanker. Selama proses ini, selang bawah laut mengalami kebocoran yang menyebabkan sekitar 40.000 barel minyak tumpah ke laut. Tumpahannya merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah eksplorasi lepas pantai Shell di Afrika. Shell segera menghentikan operasi, namun minyak sudah terlanjur menyebar. Setelah itu, di sini ada dampak lingkungan dan sosial. Lingkungan, tumpahan mencemari sekitar 923 km laut, merusak ekosistem laut yang mengganggu kehidupan biota. Yang kedua ada sosial, sekitar 350 komunitas pesisir terdampak dengan sekitar 1,6 juta orang kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Nah, untuk korban jiwa, tidak ada laporan korban jiwa langsung akibat insiden ini. Meskipun dampaknya luas, tidak ada laporan korban jiwa akibat insiden ini. Hal ini menunjukkan bahwa insiden lebih berdampak pada lingkungan dan sosial ekonomi daripada secara langsung pada keselamatan individu. Namun, stres ekonomi dan kesehatan jangka panjang tetap menjadi perhatian bagi masyarakat terdampak. Selanjutnya ada tanggapan dan penanganan. Shell segera menghentikan produksi di Bonga Feld yang mengaktifkan tim tanggap darurat. Mereka menggunakan dispersan kimia untuk memecah minyak di permukaan laut. Sementara itu, pemerintah Nigeria melalui NOSDRA atau National Oil Spill Detection and Response Agency merekomendasikan denda sebesar 5 miliar kepada Shell. NOSDRA menilai bahwa Shell lalai dalam pengawasan sistem penguatan minyak. Di sini ada sanksi dan kompensasi. Shell didenda 5 miliar oleh pemerintah Nigeria. Kompensasi komunitas terdampak menuntut kompensasi hingga 3,6 miliar. Namun hingga beberapa tahun setelah kejadian, penyebaran belum direalisasikan sepenuhnya.
dan ada evaluasi perbaikan. Sel melakukan evaluasi internal dan mengakui perlunya perbaikan. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan meningkatkan sistem pemeliharaan serta deteksi dini kebocoran. Sel juga mulai lebih sering melakukan audit keselamatan, meningkatkan prosedur pemeliharaan, dan melatih ulang tenaga kerja mereka dalam penanganan keadaan darurat. Di sini ada pelajaran dan rekomendasi ketiganya. Kasus ini menunjukkan pentingnya identifikasi bahaya, terutama pada komponen vital seperti selang pemuatan bawah laut. Sel kemudian menerapkan pemeliharaan preventif secara rutin untuk mengurangi risiko kebocoran serupa. Selain itu, mereka meningkatkan sistem deteksi otomatis dan audit keselamatan berkala serta mendorong keterbukaan dalam pelaporan insiden agar kejadian serupa tidak terulang. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.